Oke guys, kita lanjut ke fundamental analysis part 3. Di sini kita akan membahas tentang roadmap, kemudian juga community dan juga sentimen atau narasi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu roadmap. Apa itu roadmap? Roadmap ini adalah blueprint pengembangan project crypto yang akan kalian beli. Jadi secara simpelnya dia ini menunjukkan milestone dan target jangka pendek atau jangka panjang dari project tersebut. Nah, roadmap ini cukup penting karena ini adalah alat untuk menilai potensi pertumbuhan dari project ke depannya. Nah, bagaimana cara menganalisa roadmap ini? Pertama-tama kita harus tahu apakah roadmap yang dibuat oleh sebuah project ini dan timnya realistis atau overpromising. Karena tidak sedikit juga ada project di luar sana di mana project tersebut membuat sebuah roadmap yang overpromising sehingga timnya tidak bisa memenuhi milestone atau target dari roadmap tersebut. Dan juga timeline pengembangan dari project tersebut. Apakah on track dari roadmap kemudian atau delay atau stagnan terhadap roadmap dan milestone yang telah ditentukan. Kemudian ada milestone-milestone penting di dalam roadmap yang perlu diperhatikan. Seperti contohnya yaitu ada upgrade protokol seperti hard fork, kemudian ada mainnet launch, kemudian juga ada partnership strategis dengan misalnya VC atau dengan suatu institusi, kemudian juga ada listing di exchange. Nah, berikut ini contoh untuk roadmap dari Ethereum Foundation, di mana kita tahu di tanggal 7 Mei 2025 kemarin terjadi adanya Pectra upgrade, dan sebelum itu juga sudah ada upgrade yaitu Dungeon upgrade di tahun 2024. Dan kita juga lihat setelah adanya Pectra upgrade ini, Ethereum ini langsung rally menguat lumayan jauh dari Bitcoin dan outperforming price action dari Bitcoin itu. Tidak hanya berhenti di Pectra saja, selanjutnya juga ada dijadwalkan upgrade Ethereum yaitu Fusaka Hard Fork. Kemudian selanjutnya yang kedua yang gak kalah penting juga yaitu adanya community dan ekosistem yang baik untuk project tersebut. Dimana ketika project crypto ini komunitasnya aktif, harusnya fundamentalnya juga kuat. Karena crypto ini sangat didukung oleh komunitas dari masing-masing project itu sendiri. Dan juga pengaruhnya terhadap adopsi dan harga token itu cukup besar dari komunitas dan ekosistem project tersebut. Contohnya Bitcoin. Bitcoin itu berawal dari komunitas yang kuat sehingga akhirnya Bitcoin ini bisa terus bertumbuh hingga mencapai harga saat ini. Kemudian juga contoh lainnya ada yang Dogecoin itu yang kita tahu hanya meme coin. Tapi karena komunitasnya sangat kuat, di situ Dogecoin dapat bertahan bahkan dapat menjadi top 10 market cap di dalam kripto. Kemudian selanjutnya kita juga perlu untuk menganalisa komunitasnya, yaitu paling mudah kita menganalisa aktivitas media sosialnya seperti di Twitter atau X, kemudian Discord, kemudian juga ada biasanya Telegram group. Kemudian selanjutnya juga kita mungkin bisa cek di websitenya untuk partisipasi governance dan voting. Untuk analisa ekosistem kita juga bisa cek di jumlah di apps atau decentralized apps-nya, kemudian jumlah partner terintegrasinya, kemudian juga ada active address, ini agak menyinggung ke on-chain, kemudian selanjutnya ada likuiditas dan exchange support, kemudian juga ada kolaborasi dengan project lain. Dan yang ketiga itu ada tentang sentimen dan narasi. Karena sentimen dan narasi ini akan sangat mempengaruhi pergerakan harga kripto dalam jangka dekat maupun menengah. Nah, sentimen ini bisa dalam bentuk fear, greed, terus optimism, skepticism, dan juga jika kalian sering dengar FUD, itu yaitu tentang fear, uncertainty, and doubt, itu sangat mempengaruhi market. Dan selanjutnya yaitu ada narasi atau naratif, berarti berita atau hype, atau utility yang mempengaruhi pasar pada waktu tertentu. Dan selanjutnya untuk analisa sentimen dan narasi ini, kita bisa menggunakan alat seperti Fear and Greed Index, kemudian social media volume itu ada seperti di website analitik seperti di Mesari, kemudian juga ada on-chain data, kemudian juga dari news-news yang ada dari berita ekonomi maupun berita kripto. Ini adalah contoh narasi yang mempengaruhi pasar. Kita tahu di tahun 2024 AI ini sangat booming, sehingga pada tahun 2024 itu untuk proyek-proyek kripto dengan narasi AI itu juga ikut booming dan naik tinggi. Dan juga kita tahu barusan ini di 2025 ada Ethereum Pectra Upgrade, di mana Ethereum Pectra Upgrade ini menaikkan hype dari Ethereum sehingga Ethereum akhirnya bisa outperform Bitcoin setelah sekian lama mengalami underperform terhadap Bitcoin. Nah, berikut ini closing reminder untuk sesi fundamental analysis ini. Yang pertama yaitu jangan FOMO. Selalu bandingkan dengan project-project sejenis. Semisal Anda membandingkan project Solana dengan misal project seperti Layer 1 lainnya. Kemudian diversifikasi portofolio itu juga penting. Jangan all in ke satu project. At least minimal menurut saya masukkan ke 3 atau 2 project yang dimana kalian menganggap project itu cukup baik. Kemudian anggap juga setiap investasi di kripto itu sebagai high risk dan high reward. Di mana kalian tentunya bisa kehilangan uang ketika menginvestasikan uang ke project kripto tersebut. Kemudian fundamental analysis ini pondasi, tetapi harus juga digabungkan dengan technical analysis dan sentimen pasar.
Nah, itu tadi adalah beberapa poin-poin penting yang kalian bisa terapkan untuk fundamental analysis dalam kripto dengan tujuan agar investasi yang kalian lakukan di dalam dunia kripto ini bisa berjalan dengan baik dan mengurangi resiko kerugian akibat investasi yang kalian beli. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang on-chain analysis dengan tujuan untuk memperkuat fundamental analysis dan technical analysis yang sudah kita lakukan. See you guys in the next video.